Kita akan lanjut ke pembahasan teks pada CSS. Apa aja sih properti yang bisa kita mainkan untuk menghias teks pada CSS? Langsung aja, sebelumnya saya sudah memodifikasi sedikit kode HTML di sini. Kemudian saya menghapus juga atau memberi komentar pada CSS, pada materi CSS sebelumnya supaya kelihatannya lebih bersih dan teman-teman juga bisa lebih mudah untuk memahami. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini kita memiliki tag heading 1, kemudian teks heading 2, dan terakhir kita punya teks paragraf di sini. Langsung aja kita mulai. Idenya saya ingin teks heading 1 ini berada di tengah dengan warna biru. Maka di CSS kita pilih selektornya heading 1, kemudian kita atur warnanya menjadi biru. Dan satu properti yang baru, kita akan memberikan namanya text align dengan value center seperti ini, teman-teman. Kita lihat hasilnya akan seperti ini. Dia menjadi biru, kemudian posisinya berada di tengah. Selanjutnya yaitu text decoration. Nah, kalau teman-teman masih asing tentang properti-properti yang baru ini, tenang aja, nanti teman-teman akan terbiasa sendiri. Selanjutnya saya ingin heading 2 di sini juga berada di tengah dengan hiasan garis di tengah. Caranya adalah teman-teman tinggal mengetikkan selektornya seperti ini dan atur teks lainnya menjadi center. Kemudian satu properti yang akan kita lihat di sini adalah text decoration. Kita akan belajar 3 hal untuk value dari text decoration ini. Yang pertama adalah line through, yang kedua overline, dan yang terakhir adalah underline. Apa aja bedanya? Mari kita lihat langsung. Yang pertama, saya ingin line through seperti ini. Lihat hasilnya seperti apa. Hiasan garisnya ada di tengah seperti ini. Kemudian kalau kita coba menggunakan underline, maka hasilnya akan berada di bawah. Dan terakhir kita akan coba menggunakan nilai overline seperti ini. Sudah bisa ditebak kalau underline di bawah, maka overline akan berada di atas seperti itu. Saya kembalikan mungkin ke underline. Dia akan berada di bawah seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu, sebelumnya teman-teman, kalau kita menggunakan properti text align seperti ini, posisinya di tengah, teman-teman juga bisa mengatur dengan value yang lain, seperti teman-teman misalkan ingin posisinya berada di kanan atau di sebelah kiri, maka teman-teman tinggal mengubah value-nya menjadi right seperti ini untuk di kanan, kemudian bisa mengetikkan left untuk berada di samping kiri. Nah, untuk di samping kiri biasanya ini adalah default, jadi meskipun teman-teman tidak mengetikkan properti text align, maka defaultnya CSS akan tetap berada di kiri seperti itu, teman-teman. Saya kembalikan ke sebelumnya, yaitu posisi center. Satu lagi untuk value dari properti text align yaitu justify. Kita akan coba melihat seperti apa tampilan text align justify. Saya ingin untuk value justify pada text align akan diimplementasikan di tag paragraf ini. Langsung aja. Lihat teman-teman seperti apa hasilnya, maka dia akan lebih rapi seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai text transform. Apa sih text transform? Text transform itu untuk mengubah bentuk teks menjadi huruf besar atau huruf kapital atau huruf kecil. Kita akan implementasikan ke heading 1 di sini dengan menambahkan properti text transform. Kemudian kita akan pilih
Untuk pertama yaitu uppercase, maka hasilnya dia akan menampilkan teks dengan tulisan besar semua seperti ini. Lalu di bagian kedua, di heading 2, saya ingin teksnya menjadi huruf kecil semua dengan mengetikkan di heading 2, teks transform sama dengan lowercase, maka secara otomatis dia menjadi huruf kecil semua. Lalu yang terakhir, saya ingin coba untuk teks transform ini menjadi kapital, maka dia akan membuat huruf besar di awal kata seperti ini, teman-teman. Lanjut, kita akan menghias untuk teks paragraf di sini dengan properti letter spacing. Apa sih letter spacing? Yaitu untuk mengatur jarak antara huruf di sini, teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja, yaitu properti letter spacing. Saya akan contohkan di sini menjadi 10 pixel. Maka dia akan berjarak seperti ini. Nah, selain teman-teman bisa mengubah jarak untuk huruf, teman-teman juga bisa mengubah jarak atas ke bawah dengan properti namanya line height. Saya contohkan di sini menjadi 20 pixel atau 30 pixel. Dia akan berjarak ke bawah seperti ini, teman-teman. Selain letter spacing, teman-teman juga bisa mengatur jarak antara kata per kata dengan properti yang disebut dengan word spacing. Seperti ini. Saya contohkan menjadi 50 pixel untuk jarak per katanya. Kita lihat hasilnya seperti ini, teman-teman. Itu dia materi tentang CSS pada teks.